Yo, what's up Urbaner? Semoga sehat dan sukses selalu. Kembali lagi di channel Urban Legend. Masih bersama saya, Mang Oboy, yang pada kesempatan kali ini akan menceritakan kisah mistis di sebuah perkantoran di Jakarta. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita simak. Pengalaman mistis bisa dialami siapa saja. Jopan, seorang pekerja divisi IT support di sebuah perusahaan ternama di Jakarta, menceritakan kisah horor yang dialaminya saat bertugas di malam hari. Ya, Jopan memang kerap mendapat tugas di shift malam. Kantornya berada di lantai 2 sebuah bangunan 15 lantai. Saat bertugas malam, Jopan pernah diganggu oleh makhluk halus. Jopan mengaku sejak awal ia bekerja ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman di tempat tersebut. Apalagi jika sudah memasuki shift malam. Ia selalu merasa ada orang yang memperhatikannya saat bekerja. Kebetulan tempat kerja Jopan berada di sudut ruangan yang gelap, dekat dengan lorong dan musola. Pengalaman pertama ia rasakan ketika bekerja sekira pukul 2 sampai pukul 3 dini hari. Saat itu ia melihat ada bayangan hitam seperti orang memutarinya 2 sampai 3 kali. Tak hanya pengalaman melihat sosok bayangan, ada peristiwa janggal pula yang dirasakan Jopan kala bertugas. Suatu hari listrik di kantor Jopan bekerja mendadak padam. Alhasil seluruh bangunan kantor gelap. Termasuk lantai 2 yang hanya ada Jopan seorang diri. Di depan mata kepalanya sendiri, ia melihat printer menyala secara tiba-tiba. Tak hanya menyala, printer tersebut seperti ada yang mengoperasikan hingga mengeluarkan kertas sebanyak 2 hingga 3 lembar. Fenomena mistis lainnya yang dialami Jopan adalah suara kaca yang diketuk-ketuk, padahal ia seorang diri kala bertugas dan tidak ada orang lain di dekatnya. Pernah suatu ketika Jopan melihat pintu penutup hidran tiba-tiba terbuka dan berayun sendiri. Kejadian mengerikan pun ia rasakan ketika hendak ke kamar mandi melewati janitor. Tiba-tiba gagang tel yang berada di janitor bergerak hingga berpindah posisi. Tugas malam terkadang membuat Jopan mengantuk dan memutuskan untuk tidur sejenak. Ada satu spot tidur yang nyaman di kantornya, yakni ruangan perpustakaan. Di sana terdapat sofa besar yang nyaman untuk ditiduri, serta lampunya yang menyala remang-remang. Jopan mengaku sering bermimpi buruk kala tidur di tempat tersebut. Setidaknya Jopan pernah 3 kali bermimpi buruk di tempat tersebut. Salah satu paling menyeramkan adalah mimpi dikejar-kejar oleh sosok kuntilanak di dalam hutan. Sosok tersebut sangat nyata hingga membuat takut dan deg-degan. Pertama, mimpi sedang jalan-jalan di hutan. Tiba-tiba dari jauh ada yang mendekat dengan cepat. Seram sekali mukanya. Saya akhirnya lari sekencang mungkin minta tolong sampai menyebut nama papa dan mama dalam mimpi itu. Anehnya, mimpi itu seperti sungguhan, sampai mau bangun aja susah. Mimpi kedua pun tak kalah menyeramkan dengan yang pertama. Jopan bermimpi melihat keluarganya dihabisi oleh seseorang. Anehnya di belakang orang tersebut terdapat sosok seperti jin yang berdiri melihat ke hadapannya. Ia melihat makhluk tersebut berambut gondrong dengan badan yang cukup besar. Saking nyatanya,
Bahkan air mata Jopan pun ikut menetes dalam mimpi tersebut. Mimpi Jopan yang ketiga saat tidur di perpustakaan tersebut adalah melihat suatu ruangan kantor dalam posisi gelap. Tapi ia melihat ada seorang wanita yang berdiri menunggunya. Tapi sayang ketika ia mau datang menghampiri, kakinya seakan tertahan dan membuatnya tidak dapat bergerak. Sampai akhirnya ia terbangun akibat mimpi tersebut. Usut punya usut, Jopan pun bercerita kepada temannya. Kebetulan temannya tersebut memiliki seorang nenek yang bisa melihat makhluk halus. Jopan pun akhirnya disuruh mengabadikan berbagai spot yang disinyalir menjadi lokasi para makhluk halus. Benar saja, ketika diperlihatkan kepada sang nenek, secara gamblang ia menjelaskan mengenai sosok-sosok yang ada di tempat tersebut. Sosok bayangan hitam yang kerap dilihat Jopan pun bukanlah isapan jempol semata. Kabarnya, salah seorang security yang bertugas di tempat tersebut berhasil melihat sosok bayangan hitam yang tengah berjalan melewati lorong dekat meja kerja Jopan melalui kamera CCTV. Oke, jadi begitu Banners, kisah misteri yang dialami seorang karyawan di tempat kerjanya. Di sini kita bisa belajar mengambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Semoga kita bisa lebih mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa. Terima kasih buat Urbaners yang telah menonton dari awal sampai habis. Akhir kata, nama saya Mang Oboy. Sampai ketemu lagi di kisah horor berikutnya. Adios, amigos, permios.